Bapak Ibu terkasih, sebuah perjuangan. Kita juga sedang berjuang, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita harus belajar benar-benar menyadari bahwa ada banyak ujian, ada banyak cobaan, ada banyak perkara yang membuat kita menjadi salah fokus. Salah fokus. Tadi Mas Andes pakai istilah anak muda, apa tadi? Bucin. Nah, kita sedikit, kalau sedikit. Bapak Ibu, dalam kita mengiring Tuhan, ada banyak perkara yang akan mengalihkan perhatian kita kepada satu titik, yaitu adalah ketepatan. Karena kemelesetan kita membuat kita semakin hari akan semakin menjauh dari Tuhan. 1 mili saja kita meleset, kalau diteruskan akan semakin jauh. Maka kita harus pada titik di mana kita benar-benar dapat memperhatikan apa yang menjadi arahan dan perkataan Gembala Agung kita. Seperti seorang atlet yang berjuang di tengah riuh rendahnya sorai dan juga teriakan para penonton. Atlet memperhatikan apa yang dikatakan oleh pelatih. Dan Gembala Agung itu berkata kepada kita. Kemarin kita sudah belajar bahwa gembala mendengarkan apa yang dikatakan oleh domba-domba mendengarkan apa yang dikatakan oleh gembala. Gembala Agung kita berkata-kata kepada kita, mengarahkan bagaimana kita harus melangkah di tengah riuh rendahnya, banyaknya persoalan dan pengaruh dunia yang jahat di sekeliling kita. Oleh karena itu, hari ini kita belajar tentang Kristen salfok. Apa itu? Salah fokus. Kalau kita menjadi orang Kristen salah fokus, pendengaran kita kurang fokus terhadap apa yang dikatakan oleh Gembala Agung kita, bisa amartia. Tadi Mas Andes punya pilar tersendiri, 5 pilarnya Mas Andes ini. Gitu, tidak apa-apa, itu membangun kehidupan. Kita salah fokus, seperti apa yang dikatakan Pak Admin waktu itu. Kesia menjadi berjuang mati-matian karena bapaknya bukan gembala yang baik, tidak mendengarkan suara pelatih. Mas bapak wajar. Ini dengarnya si A atau si B, dengarnya apa atau dengarkan pelatih. Kita harus belajar fokus. Kita dapat melihat secara jelas dengan mata batiniah kita bahwa Sang Gembala Agung itu menuntun kita. Kita juga harus punya telinga yang tajam untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gembala Agung kita. Mari kita lihat salah satu kondisi di mana satu jemaat yang sangat penting, karena ini tertulis di kitab Wahyu, menjadi salah fokus dan kemudian ini menjadi masalah dalam kehidupan jemaat tersebut. Mari kita perhatikan apa yang terjadi pada jemaat di Laodikia. Tertulis dalam Wahyu pasal 3 mulai ayat 14. Bapak Ibu bisa baca Alkitabnya, bisa dibuka. Saya akan bacakan. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat,
malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21, kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi nasihat ini tidak hanya diberikan kepada jemaat di Laodikia, Bapak Ibu terkasih, tetapi juga kepada jemaat-jemaat Tuhan di sepanjang zaman sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Juga tertuju kepada jemaat GSKI Salum Surakarta ini. Kemenangan di sini bukan hanya berbuahkan mahkota, tetapi dikatakan sebuah kemenangan yang akan membawa kita duduk memerintah bersama dengan Kristus. Atau dalam bahasa yang seringkali dikalimatkan oleh Bapak Gembala Sinode kita, yaitu kita menjadi bangsawan-bangsawan surgawi. Ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak hanya membawa kita untuk menjadi orang yang berhasil masuk surga saja, tetapi memerintah bersama Tuhan. Apa syaratnya? Kita tidak boleh kehilangan fokus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bertelingakah kita? Lalu kalau kita punya telinga, untuk apa? Tadi Mas Andes bersaksi, Pak begini-begini, saya diajak kencan oleh pacar saya. Punya istri enggak? Punya, Pak. Nekat kencan. Melo setan sisan. Binasa kamu besok. Wah, saya dikempros, Pak. Ini urapan. Besok kapok, enggak datang lagi, enggak apa-apa. Enggak kapok, saudaraku. Mendengarkan. Kemudian tadi daripada malam mingguan iso nggih buka modal angkringan. Bapak Ibu terkasih, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya, telinga kita harus peka mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita. Karena banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan, banyak sekali teriakan di sekeliling kita. Banyak sekali kata-kata yang diucapkan oleh dunia di sekeliling kita untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kepada dunia ini. Banyak sekali tawaran yang diberikan oleh iblis untuk membawa kita keluar dari jalur yang benar di dalam kita mengiring Tuhan. Bapak Ibu terkasih, bahaya apa yang dihadapi oleh jemaat di Laodikia? Mari kita pelajari. Dalam konteks ini, kita belajar dari perkataan Tuhan kepada jemaat di Laodikia, juga kepada jemaat Tuhan di GSKI Salum Surakarta ini. Ada sebuah bahaya yang dialami oleh jemaat di Laodikia. Bahayanya adalah jemaat ini mulai kehilangan fokus
dari Kristus dan perkataannya kepada situasi yang sedang mereka alami. Ada sebuah rasa yang membawa orang bergeser dari Kristus. Apa itu? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Rasa cukup. Fokus pertama adalah sesuatu yang sifatnya sangat lahiriah. Karena merasa sudah baik-baik saja. Ada beberapa orang mulai WhatsApp saya, Pak, saya sekarang kok begini ya. Setiap kali meleset dalam pikiran saya, setiap kali hati saya langsung tidak sejahtera. Kalau saya memikirkan hal yang tidak-tidak, saya sekarang terasa loh, nggak seperti dulu. Hidup saya kok nggak baik-baik. Ini yang benar. Kalau saudara merasa baik-baik itu bahaya. Jemaat di Laodikia mengatakan, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Hal yang sangat lahiriah adalah ketika kita ada di zona nyaman, apalagi orang-orang Kristen yang mencari kenyamanan dalam konteks lahiriah. Kaya di sini secara dangkal dapat kita artikan kaya secara materi dulu. Ini secara dangkal, kulit ari. Kalau orang mencari Tuhan untuk mendapatkan kekayaan materi, kenyamanan hidup, aman surahman, sehingga tidak punya tantangan hidup, ini bahaya. Fokusnya berkat-berkat materi, ini bahaya. Saya memang bersyukur ketika saudara-saudara itu mengalami pemulihan ekonomi. Sembuh dari sakit penyakit. Saya juga ikut menderita kalau saudaraku itu susah. Itu. Iya, pasti saya berpikir keras. Saya juga ikut menderita jika saudaraku itu sakit. Pasti saya berpikir, kalau sakit bisa dibawa ke rumah sakit, bisa diobati, ada uang, bisa sembuh. Tapi kalau sakitnya boyok, dengkean, nah, kan yo angel. Maka ketika pujian penyembahan dijamah Tuhan lalu sembuh, itu baik. Tapi kalau fokusnya itu masih kulit, Bapak Ibu, itu masih tipis sekali. Apalagi kalau datang kepada Tuhan, lalu bilang kepada saya, Pak, titip doa, minta dukung doa, supaya apa? Besoknya naik jabatan. Sertifikasinya bisa lancar, Pak. Tipis sekali. Kalau tujuannya itu. Akhirnya, kalau kita sudah merasa cukup, kita mapan, kemapanan kita bisa berbahaya. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Kalau orang sudah mulai tidak kurang, mulai merasa cukup, kebanyakan meninggalkan Tuhan. Saya melihat kesembuhan ilahi sedikit sekali membawa orang punya kualitas yang baik. Saya banyak melayani orang yang benar-benar sudah mau mati tapi akhirnya disembuhkan. Beberapa saudara di sini yang lama sudah melihat dan mendampingi saya dalam pelayanan itu. Tapi apakah mereka setia pada Tuhan? Pemulihan ekonomi juga sama. Tidak sedikit orang yang pamit dari gereja ini karena sudah merasa tidak level dengan naik motor. Pak, saya pamit, saya mau ke gereja yang di sana. Enggak apa-apa. Tapi lama-lama saya lihat di Instagramnya sudah nggak gereja sekarang. Kalau masih di gereja yang di sana, nggak apa-apa. Ya, pemulihan ekonomi. Jadi ini bahaya pertama adalah bahaya kemakmuran. Tuhan menghendaki kita makmur, diberkati, tapi kita ada dalam bahaya kalau kita merasa aman.
Hari ini yang tidak bekerja, besok mendapat pekerjaan, saudaraku merasa aman enggak? Kalau saudaraku merasa aman di situ, itu bahaya. Tapi kita akan masuk lebih dalam. Kondisi jemaat di gereja mula-mula, waktu itu, Bapak Ibu, termasuk 7 jemaat di kitab Wahyu ini bukan jemaat yang nyaman. Mereka adalah jemaat yang menghadapi tantangan yang berat. Mereka adalah jemaat yang menghadapi arus zaman yang juga berat. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang terfokus pada Kristus. Jemaat yang dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar memiliki fokus langit baru dan bumi yang baru. Hingga Rasul Paulus berkata, hidup Kristus, mati keuntungan. Kalau hidup ya seperti ini, dicemooh, dianiaya, aku harus setia kepada Kristus. Kalau mati aku berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Jemaat di Laodikia juga bukan jemaat yang nyaman. Sehingga kekayaan apa yang dimiliki oleh jemaat Laodikia? Materi kah? Mari kita perhatikan. Kekayaan di sini bukan hanya sekedar kekayaan secara materi, ternyata Bapak Ibu. Tetapi juga kekayaan di dalam pengetahuan dan doktrin keagamaan. Jadi yang bahaya itu bukan hanya kenyamanan dan kemapanan secara ekonomi, tetapi juga kemapanan dalam hal pengetahuan firman Tuhan. Itu juga bisa berbahaya. Orang yang terjebak pada doktrin-doktrin, tetapi tidak mengalami Kristus. Berapa banyak orang mengatakan, aku sudah menjadi Kristen, aku sudah diselamatkan, lalu tidak hidup di dalam keselamatan, ada rasa nyaman dan aman di situ. Orang berkata, aku kan sudah dibaptis, dan aku sudah jadi pendeta, mati pasti masuk surga. Tetapi bagaimana hubungan dengan Kristus? Bapak Ibu bisa melihat, ketika kita membanggakan apa yang kita pahami tentang kebenaran, bisakah kita hidup sesuai dengan standar kebenaran itu? Kita tahu berdoa itu adalah menjalin hubungan kasih dengan Tuhan, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berdoakah kita setiap hari? Doa seringkali hanya sekedar pengetahuan, tetapi kita tidak tahan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ini contoh. Kita memang kaya pemahaman tentang doa. Lalu kita berpikir kalau setan kita tengeng lalu setan lari. Lari atau pura-pura lari? Ya, mungkin setan lari. Tapi kalau setan lari lalu kehidupan kita tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan, hanya sekedar paham pengetahuan tentang doa, itu juga artinya kita dalam situasi yang berbahaya. Apalagi orang-orang yang merasa memiliki doktrin yang hebat, mereka suka memenangkan perdebatan, tidak peduli melukai perasaan orang yang sedang bertumbuh menjadi dewasa. Boro-boro memperbaiki perilaku hidupnya, membenahi karakternya semakin serupa dengan Kristus, tetapi ngomongnya di media sosial melukai perasaan orang. Fokusnya di mana? Jemaat bukan hanya kaya secara materi yang berbahaya, tapi kaya secara pengetahuan. Kalau kita ini ada di suara kebenaran, hidup kita sudah benar atau belum, itu harus menjadi fokus kita. Oke, aku pecinta suara kebenaran, hidupnya benar atau tidak? Aku di suara kebenaran, Pak, hidupku salah terus. Nah, saudara. Ya, kita merasa bersalah, tetapi harus segera dikembalikan. Yang menjadi masalah adalah kita menikmati kemelesetan-kemelesetan itu, dan kita merasa, aku sudah benar di dalam dogma. Aku sudah pandai menafsirkan apa yang menjadi isi Alkitab. Bahkan aku sudah mampu menguasai bahasa asli Alkitab. Terus uripmu piye?
kita lupa bahwa kita harus membuang kebencian. Tapi kita tetap ada di situ. Kita bisa mencapai gelar tertinggi dalam hal pengetahuan Alkitab. Tapi apakah kita sudah memaafkan? Dasar dari kekristenan adalah kasih, memaafkan. Tidak ada kekristenan tanpa pengampunan. Kristus datang untuk sebuah pengampunan, mengampuni orang yang sangat jahat dan melukai perasaannya. Tetapi bagaimana kalau kita sudah ada di suara kebenaran, apalagi sekolah teologi, masih ada kebencian? Ada banyak orang kehilangan fokus dari Kristus kepada sedikit masalah terhadap saudaranya. Pokoknya iki gak tak ampuni. Tapi pengetahuanku hebat tentang kebenaran ini. Semua buku sudah saya baca. Bahasa asli saya menguasai. Om Yu punya berapa model terjemahan Alkitab? Aku lebih banyak. Alkitab tebal-tebal aku juga punya. Saya selalu takut ketika melihat buku-buku yang ada di rak buku saya. Itu terapi bagi saya. Kenapa takut? Wis tak lakoni poro. Saudara, kaya dalam hal pengetahuan. Loh, apakah kita harus bodoh? Bukan. Kita juga harus kaya dalam pengetahuan, tetapi kita juga harus menghidupinya. Kenapa demikian? Karena banyak tahu, banyak dituntut. Mari kita renungkan bersama-sama. Ketika jemaat di Laodikia mengatakan, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan. Justru Tuhan mengatakan kamu suam. Dingin tidak, panas juga tidak. Pengetahuan yang tidak diimbangi dengan pengalaman hidup bersama Tuhan membuat mereka miskin akan hayat Kristus di sini. Boleh minum kopi supaya kita bisa masuk dalam topik ini. Yang ngantuk bisa angkat tangan? Bisa Mbak Felis ambilkan kopinya. Ya, ini benar. Minum kopi kok. Tolong Fel, satu kopi. Ya benar. Kesia, ada lagi yang pesan kopi? Karena saya bicara serius ini. Ya. Daripada saya ngomong saudara ngantuk nanti nggak ngerti apa-apa. Pengetahuan yang tidak diimbangi dengan pengalaman hidup bersama Tuhan membuat kita miskin akan hayat Kristus. Artinya apa? Pengetahuan tentang kebenaran, logos, pengetahuan firman Tuhan yang mengisi pikiran kita, seharusnya menggerakkan gerak pikiran dan perasaan kita, bergema di dalam nurani kita, menjadi rema yang dapat kita perhatikan bahwa itu suara Tuhan melalui Roh Kudusnya. Kemudian kita memiliki pengalaman-pengalaman. Maka yang kita ceritakan di sini bukan permasalahan orang, fokus kita adalah bagaimana perubahan kita. Meskipun kita mungkin sulit untuk menceritakan. Saya bersyukur Mas Andes, walaupun dengan bahasa yang agak asing, tadi bukan bahasa roh tapi bahasa Banyumas, Bapak Ibu, yang bisa nangkap bahasa Banyumas ya, Bapak Ibu. Tapi merasakan, aku mendengarkan ini, aku berubah, aku merasa berubah. Aku punya pengalaman berjalan dengan Kristus. Hasilnya ini. Gitu. Jadi kalau tadi saudaraku membutuhkan terjemahan bahasa Banyumas, nanti bisa minta tolong Tante Arif ya, atau Om Arif. Gak paham. Pengetahuan kita harus
menjelma menjadi sebuah pengalaman, Bapak Ibu. Kalau tidak, kita hanya tahu dan kita hanya bangga, kemudian kita bercerita kepada orang lain tentang pengetahuan itu, lalu ada saudara kita yang pertumbuhannya belum selevel dengan pengetahuan kita libas dengan sebuah perdebatan. Lalu kita merasa menang, kowe sesat, aku bener. Tapi orang mengatakan kowe bener, uripmu bener nggak, omonganmu bener, melukai orang itu loh. Sehingga orang yang tadinya mau bertumbuh menjadi mati di situ. Jadi perdebatan itu hanya menghasilkan luka. Ini yang menjadi masalah. Kita harus sekarang itu harus benar-benar fokus. Perhatikan apa kata Tuhan. Kamu sedang di level mana ini? Kamu sedang terpesona dengan apa? Ternyata kita kedapatan terpesona dengan permasalahan teman kita. Terseretlah kita berhari-hari membicarakan tentang permasalahan teman kita tadi. Itu. Suatu saat, saudaraku, bagaimana menghadapi masalah, mengembalakan masalah tanpa terpesona. Kita ajari seninya yang sudah mau suatu saat menjadi gembala. Saya memisahkan Andes dengan pacarnya dengan cara tak ajak makan. Pacarnya tak ajak makan sama Pak Heri sama Pak Samuel. Lalu tak berikan pekerjaan yang baik. Gak betah. Lalu gak benar ya. Sehingga gak berani ketemu saya, gak berani ketemu Pak Samuel, otomatis gak berani ketemu Andes juga ya, Andes. Rugi ya, Andes. Tapi Andes sedang berjuang bertemu istrinya. Tidak terpesona dengan masalah itu, tapi fokusnya jelas. Iki orang punya suami harus dipisahin tanpa melukai. Nah, jangan terpesona, jangan kehilangan fokus. Ada suatu gerakan firman menggerakkan pikiran kita dan hati kita untuk kita terus bisa mendengar apa yang dikatakan Gembala Agung kita. Karena Gembala Agung kita memberi hak bebas kepada kita. Kita mau mendengarkan atau tidak. Tapi Gembala Agung berkata, barang siapa punya telinga, dengarkan. Pengetahuan yang tidak diimbangi dengan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan membuat kita miskin akan pengalaman bersama dengan Kristus. Tidak sedikit orang yang sama sekali tidak punya pengalaman dengan Tuhan, tetapi pintar dalam hal pengetahuan firman Tuhan. Nanti saudara akan menemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Nanti di antara saudaraku pada kuliah teologi ya, begitu ya, sudah semakin gelarnya tinggi, fokus saudaraku apa? Halo? Mengkritik khotbah orang. Nggak mau berbenah. Gue kan mau sekolah Alkitab ya, nggak teologi ya kayak aku. Aku kan es tahu. Ya es teh. Emang es teh tahu apa? Hidupnya berubah enggak? Bapak Ibu terkasih, orang yang miskin akan hayat Kristus akan menjadi buta daya pandang rohaninya dan telanjang dalam perbuatan. Jadi tanpa sadar apa yang mereka perbuat tidak setara dengan pengetahuannya yang tinggi. Gitu loh. Pengetahuannya sangat tinggi, moralitasnya rendah. Bagaimana mungkin? Ya mungkin. Karena tidak ada pengalaman dengan Kristus. Roh takut akan Tuhannya tidak ada. Pintar dalam hal teologi ya, tetapi moralitasnya sangat rendah. Sekarang era terbuka dan saudaraku bisa melihat
Saudaraku bisa membaca, saudaraku bisa mendengar pelanggaran-pelanggaran moral yang sangat rendah dilakukan para tokoh yang punya pengetahuan yang tinggi juga. Bukan hanya orang jalanan yang tidak sekolah. Lalu saudaraku berkata, oh kok bisa ya? Ya bisa. Kalau kita punya pengalaman bersama Tuhan, setiap hari kita semakin takut dan gentar, saudaraku. Ngomong aja takut salah. Gentar. Daya pandang rohaninya, kalau kehilangan fokus, ya pudar, saudaraku. Silau dunia, ya menyilaukan matanya. Tadi kita kan menyanyi, silau dunia, apa? Luluh di hadapanmu. Kita tidak silau kalau kita benar-benar fokus pada Kristus. Kita bisa fokus pada Kristus kalau kita benar-benar melihat kedalaman batin kita, mendengarkan suara Gembala Agung melalui Roh Kudusnya, memperhatikan apa yang menjadi arahannya, dan melakukan setiap hari, dimanapun kita berada. Kemudian, kita melahirkan sebuah tingkah laku yang semakin agung, mulia. Minimal kita menjadi orang yang pengampun, minimal. Satu kalimat yang sering kali saya katakan, dan itu sedang saya perjuangkan untuk saya alami, yaitu kita menjadi manusia yang mati terhadap sakit hati. Pengampunan itu menjadi suatu bukan perjuangan lagi. Jadi bukan berkat materi lagi ya Bapak Ibu, itu kulit, itu dangkal sekali. Saudaraku cari Tuhan dengan berkat materi, berhenti di situ, rugi. Mari kita perhatikan lebih lanjut. Kenapa jemaat di Laodikia disebut melarat? Padahal merasa mapan loh. Karena bermegah atas banyaknya pengetahuan berupa doktrin-doktrin mungkin dari kitab suci, namun tidak memiliki pengalaman hidup yang berasal dari kelimpahan Kristus. Gitu loh. Kemapanan doktrin yang tidak diimbangi dengan pengalaman dengan Tuhan, perjalanan dengan Tuhan, membuat orang menjadi suam. Saya mau kasih contoh yang sederhana, kadang saya bingung mencari contoh. Misalnya begini, saya kan hamba Tuhan, saya kan pendeta. Kemudian semuanya dicukupkan oleh gereja, misalnya. Ini misalnya ya. Saya nggak pernah bergumul untuk membeli beras. Saya tidak pernah bergumul untuk membayar listrik. Saya ada di dalam sebuah kemapanan. Lalu kemudian ada saudara datang kepada saya dan katakan, Pak, saya sedang bergumul, harus membayar SPP anak saya. Tetapi listrik saya belum terbayar dan mau disegel. Lalu beras saya habis. Apa yang harus saya lakukan? Saudara, percayalah, Tuhan baik kepada kita. Dalam nama Yesus, Tuhan pasti cukupkan. Lalu jemaat tanya, Bapak pernah tahu caranya? Bapak pernah merasakan nggak punya uang untuk bayar listrik? Enggak, semua sudah dibayar sama bendahara gereja. Bapak pernah beli beras? Enggak, karena sudah penuh gudang beras saya. Saya ada di dalam kemapanan ini, tapi tidak punya pengalaman. Tidak punya pengalaman. Sama. Kita ada di dalam kemapanan dan merasa mapan, tetapi kita tidak mau berpengalaman dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kita merasa baik-baik. Bermegah atas banyaknya pengetahuan dan doktrin-doktrin dari kitab suci,
namun tidak memiliki pengalaman hidup yang berasal dari Kristus, dalam pandangan Tuhan itu disebut melarat, Bapak Ibu. Melarat apa? Melarat pengalaman berjalan dengan Tuhan. Hanya mengerti. Buat apa mengerti tetapi tidak mengalami? Saudaraku mau mengerti saja atau mau mengalami? Maka kalau ada orang mengalami kesulitan, saudara, kita ajak ayo mengalami apa yang dialami oleh Tuhan. Begitu ya, Des. Aku dibikin susah toh, Pak. Mamaku sakit dan situasi seperti ini. Ngalami, Des. Tidak ada jalan mudah mengikuti jejaknya. Karena tidak ada jalan mudah mengikuti jejak Kristus, maka perlu pengalaman berjalan bersama Kristus. Kalau kita hanya tahu saja tanpa mengalami, itu berbahaya. Saudara, itu melarat pengalaman. Saudara pernah disembuhkan dari sakit? Untuk bisa disembuhkan dari sakit harus mengalami apa? Sakit. Kalau sudah disembuhkan mau sakit lagi? Tidak toh? Maka ada pengalaman sakit. Kalau orang mengatakan nggak pernah sakit, aku nggak pernah sakit. Aku tahu bahwa sakit itu tidak enak dan aku tidak pernah sakit. Saudara pengalamannya apa? Disembuhkan enggak? Ya enggak. Oh, saya nggak pernah sakit. Terus piye? Makanya kalau kadang-kadang sakit, mungkin Tuhan mendidik saudara supaya punya pengalaman, juga supaya punya tanggung jawab. Begitu, jaga kesehatan. Aku batuk terus, Pak, paru-paruku sesek. Aku sudah minta, dan aku tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan. Dan kemudian, Pak, aku juga tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam hati saya. Dan saya mengatakan, Tuhan Roh Kudus, tolonglah saya, supaya saya tidak merokok. Tetapi saudara ke warung tuku rokok. Tuhan Roh Kudus, saya mohon pertolonganmu supaya saya tidak merokok. Tapi saya beli rokok. Ya itu mengerti tapi nggak ngalami. Nggak akan ngalami. Lalu Tuhan memaksa saudara punya pengalaman. Watuk sesasi ramari. Watuk, potongnya kaku. Aku masih muda kok. Nantinya tua. Tua watuk, di sosial. Wah, apa temennya tidur malah watuk terus. Melarat. Apalagi dikatakan malang. Kenapa mereka disebut malang? Malang. Sebab apa? Orang disebut malang. Jemaat di Laodikia, meskipun di dalam kemapanan, menurutnya, tetapi disebut malang. Karena apa? Telanjang. Artinya apa? Sudah jatuh. Sudah terputus dengan Tuhan, karena tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Sudah ada di zona nyaman pemahamannya itu, mereka pada akhirnya tanpa disadari telanjang. Saudara kalau telanjang nggak sadar gitu terus piye? Malang nggak? Ayo saya mau tanya. Telanjang rono ini itu merasa pakai jubah? Atau hamba Tuhan telanjang rono ini merasa pakai jubah imam. Orang lain yang melihat bagaimana, yang punya pengalaman dengan Tuhan. Loh. Iya toh gue. Iya toh gue. Jebule railing. Telanjang, buta, penuh dengan rasa malu dan gelap karena tidak hidup berdasarkan Kristus, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin bisa hidup berdasarkan Kristus? Karena tidak berjalan bersama Tuhan. Kok berjalan bersama Tuhan ki angel banget sih, Pak? Piye carane Tuhan gak ketok? Caranya gimana? Dengar, perhatikan,
lakukan. Dengar kata firman Tuhan, nggak usah mendengarkan yang lain. Dengarkan Tuhan aja, lalu lakukan. Gitu. Gampang aneh gitu loh, kalau di kantor begitu ya. Mbak, si A kok ngene, si B kok ngene, si C kok ngene. Yo galake ora umum lho, Mbak. Kae mobil anyar. Mobil anyar, gajine padha karo awake kok mobil apa ya, Mbak? Kowe numpak Alfa, padahal kayak Alphard. Saudara aku fokus aja wis toh, gitu. Orang iya, mari ini bojone kan gambler lho. Jadi saudaraku, sebab di Laodikia disebut malang sebab mereka telanjang, buta, penuh dengan sebenarnya rasa malu karena telanjang tadi, dan gelap karena tidak hidup berdasarkan Kristus, tidak mengenakan Kristus sebagai kebenaran dalam pengalaman hidup sehari-hari, ibarat pakaian yang menutupi tubuh dari ketelanjangan. Jadi kita harus mengenakan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pakaian kesucian kita, saudara. Supaya kita tidak disebut orang yang malang, bukan disebut orang Malang ya. Kalau orang Malang itu rumahnya di Malang. Supaya kita tidak disebut orang yang hidup dalam kemalangan. Bayangkan kalau kita sudah telanjang, kacamata ireng karena buta, nabrak saudara. Meskipun merasa diri hebat. Meleset, semakin meleset pikirannya jauh dari Tuhan. Kenakan Kristus saja setiap hari, Bapak Ibu. Kenakan Kristus. Seolah-olah saudaraku benar-benar memperagakan Kristus. Pernahkah saudaraku waktu sekolah minggu yang mengikuti sandiwara atau apa ya, pentas seni atau drama begitu? Ibu-ibu, ada yang drama memerankan Maria. Waktu Natal memerankan Maria gitu. Bukan Maria, Maria. Terus nek berperan sebagai Maria ki piye? Nyel-nyelan itu. Gianjen gitu ya. Maria nyel-nyelan gianjen gitu ya. Mana mungkin Maria yang nyel-nyelan itu didatangi oleh malaikat Gabriel? Pasti saleh lah. Bunda Maria yang saleh gitu ya. Atau Bunda Maria yang warna-warni. Giginya warna-warni, rambutnya warna-warni, pakai pakaiannya kayak anak pang gitu. Meskipun anak pang juga tidak sepenuhnya jahat, tidak, tapi tampaknya Bunda Maria nggak seperti itulah. Ada yang memperagakan Yesus begitu, disalib. Waktu Jumat Agung memperagakan Kristus yang mau disalib, ada Kristus petentang, aku Yesus loh. Aku Yesus loh, apa lo? Menyalibkan gue. Ada. Aku punya kuasa. Babi gue itu hebat. Ada. Memperagakan Kristus setiap hari. Seolah-olah saudaraku itu benar-benar harus fokus. Memperagakan Kristus dengan menghayati seperti apa Kristus itu. Jikalau ada di dalam saudara. Di kantor, saudaraku memperagakan Kristus. Jogo angkringan, saudaraku memperagakan Kristus. Dengan penghayatan yang benar tentunya, bukan sandiwara. Tetapi benar-benar memperhatikan apa yang Kristus ucapkan, apa yang Yesus Kristus gemakan melalui Roh Kudusnya di dalam nurani kita. Kowe ngene. Sehingga peragaan kita itu Kristus. Kalau tidak gitu kita hanya ngerti saja suara kebenaran, ngerti saja, tapi tidak ngalami, maka kita seperti jemaat di Laodikia. Sederhana saja kalau di ruangan ini,
Kalau di ruangan ini, andai kata ada Kristus secara fisik duduk di bangku ini, apa yang dilakukan? Melayani atau dilayani? Halo? Ayo. Kita kan melayani Tuhan ini di sini. Aku datang melayani Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus duduk di bangku ini. Kemudian bangkunya kosong, Tuhan Yesus duduk di situ. Kristus melayani atau dilayani? Dilayani ya. Harusnya saudara melayani ya. Kristus datang untuk anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau Yesus Kristus ada di dalam diri saudaraku, saudaraku melayani atau dilayani? Hah? Ayo. Ini loh. Kalau itu ini pokoknya dadut pedat mergo apa? Laptopnya sudah tua begitu. Saudaraku punya laptop baru, iya. Melayani atau dilayani atau dikantongi? Ya loh saudara. Sederhana saja. Ini contoh saja. Misalnya mimbar ini, mimbarnya saya kira abad kan Pak. Saudara tahu mimbar ini abad? Ayo. Nanti kalau Pak Heri ngangkat mimbar ini sendiri, saudaraku bantu tangan apa ora? Aku sibuk minum kopi Pak. Kita tahu yang benar, tapi kita tidak melakukan. Ini perkara-perkara kecil, Bapak Ibu. Hanya ada di ruangan ini. Bagaimana kalau di luar sana? Di ruangan yang lebih luas. Ruangan yang lebih luas. Di jalan itu kan ruangannya luas itu. Kalau ada di antrian, saudara gimana? Mau ada orang di antrian pom bensin, tiba-tiba di depan saudara, motor itu tertati-tati, set. Saudara gimana? Kalau dulu saya juga sebelum menghayati ini juga mencak-mencak, weh mbak, weh, Indonesia ini orang maju mergo enak wong model kayak gue. Antri ora iso itu dulu. Untung dia nggak tahu kalau saya pendeta. Saya pernah lihat Bapak di YouTube kelihatannya. Pernahkah kita berpikir kenapa dia buat antrian? Mungkin sedang mules, ya toh? Mungkin sudah terlambat masuk kantornya, ya toh? Mungkin kebelet pipis. Kan kita harus berpikir begitu. Ini contoh-contoh di ruangan yang lebih besar. Di jalan. Yang lebih besar lagi. Sehari-hari di kantor. Lebih besar lagi. Di swalayan ya. Halo saudara. Kita ngerti. Tetapi kita tidak mengalami. Karena kita tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kita tidak mau melakukan. Ini sehari-hari. Berjalan bersama Tuhan itu begitu. Susah? Tidak. Kalau mau. Wes dianggap dilakoni aja. Bisa dilalui. Iso-iso saudaraku. Bikin kaos ya. Iso-iso gitu ya. Bapak Ibu terkasih. Kristus harus bisa menjadi kebenaran di dalam diri kita sebagai pakaian yang menutupi ketelanjangan kita ini. Setiap hari kita harus bisa memperagakan itu, bukan hanya sandiwara ketika ada di mimbar ini, tapi dalam keseharian termasuk saya. Maka jangan sungkan saudaraku tegur saya, Pak Yo, kowe gak kaya Kristus sih Pak Yo. Gitu ya. Pak Yo, kowe gak kaya Kristus Jo. Caramu bicara itu jangan sungkan supaya saya berubah juga. Mari kita lanjutkan. Buta. Kenapa mereka disebut buta?
Sebab mereka kekurangan pandangan batiniah rohani yang sejati. Pandangan rohaninya kabur. Silau terhadap kenyamanan hidup. Silau terhadap apa yang ditawarkan dunia. Sehingga tidak bisa memandang dengan tepat itu Yesus ada di situ dan aku harus memperagakan dirinya. Silau tidak bisa melihat kebenaran yang ada pada diri orang lain karena dia merasa sudah mapan di dalam kebenaran. Pengetahuanku paling hebat, pandanganku paling luar biasa, dan yang lain itu sesat semua. Lalu kita mulai bikin konten di media sosial bahwa saya paling benar. Lalu kita tidak menjadi orang yang sibuk memperbaiki diri, tapi sibuk memperhatikan khotbah-khotbah pendeta dan mulai bikin konten untuk mengkritik pendeta A, pendeta B, pendeta C, kritik semua. Tapi lupa mengkritik diri sendiri. Lupa. Ngeri ya, saudara. Maka kalau kita sudah mengerti kebenaran dan menjadi pecinta suara kebenaran, Bapak Ibu, kita harus berjuang untuk hidup benar. Bapak Ibu terkasih, kembali ke Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16 dalam terjemahan yang lebih sederhana. Mari kita perhatikan ini. Aku tahu benar keadaan kalian, kata firman Tuhan. Panas tidak, dingin pun tidak. Kalau kita sudah merasa baik-baik, saudaraku, kita tidak punya semangat untuk memperbaiki diri karena sudah merasa baik. Kalau orang sudah merasa benar, tidak akan pernah minta maaf. Begitu loh. Kalau orang sudah masakannya itu merasa enak, jawabannya juga harus enak. Bagaimana para suami? Kadang seringkali loh, suami-suami harus menjawab sebuah pertanyaan yang sesuai dengan keinginan istrinya. Enak, Pak? Enak. Nah ngomong asin, wah dimasakne ora gelem mangan, kuasinan, bandino ngomong neraka kasinan pedesan. Ya wes, saudaraku. Kan sudah merasa enak masakannya gitu loh. Ada istri-istri yang begitu? Tidak ada. Tidak ada. Kadang begitu ya, suami-suami harus menjawab sesuai dengan apa yang menjadi isi hati istri. Sama dengan orang yang merasa benar, pokoknya benar terus. Kenapa sih saya punya suami nggak pernah minta maaf, Pak Pendeta? Suami saya itu nggak pernah minta maaf. Saya itu benar kok, Pak Pendeta. Saya nggak pernah minta maaf karena saya selalu benar. Pasal 1 di rumah saya ini adalah papa benar. Pasal 2 kembali ke pasal 1. Papa benar. Sehingga saya tidak pernah minta maaf. Akhirnya apa? Kita tidak pernah merasa dan kita tidak pernah mengetahui kekurangan-kekurangan kita, dan kemudian kita nyaman di situ. Orang lain sudah melesat jauh, semakin serupa dengan Kristus, kita stuck di situ. Ini juga terjadi dalam pergerakan-pergerakan rohani. Orang yang sudah merasa mapan, sulit untuk mengikuti pergerakan Tuhan dari zaman ke zaman kepada orang yang semakin sempurna. Ya, ada orang-orang yang sudah semakin sempurna maksud saya, tetapi dia tetap ada di situ. Karena apa? Doktrinnya di situ. Aku tahu benar keadaan kalian, panas tidak, dingin pun tidak. Aku ingin kalian panas atau dingin. Tetapi karena kalian suam-suam saja, aku akan apa? Bersama-sama 2, 3. Tampaknya kalimat ini agak lebih tajam. Tadi di dalam terjemahan baru dikatakan aku memuntahkan. Kalau memuntahkan itu sudah sempat masuk ke perut, sudah dinikmati. Enak ya, udah di dalam perut, perutnya nggak bisa menerima lalu muntah. Tetapi ini tidak.
Aku meludahkan kalian dari mulutku, kata firman Tuhan. Artinya hidup kita tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Tidak ginesko. Tidak bisa dikecap oleh Tuhan. Memang kita tahu kebenaran, kita mengerti doktrin yang benar, kita memahami tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi hidup kita ternyata tidak bisa dinikmati, tidak bisa dikecap oleh Tuhan. Terus dilepeh, sudah tahu nggak dilepeh? Diludahkan. Jangan sampai Tuhan begitu terhadap kita. Memang Yohanes pinter ngomong, tapi uripmu tak lepeh. Nggak dinikmati. Bagaimana supaya kita bisa dinikmati? Fokuslah kepada Tuhan. Jangan kehilangan fokus. Kalau seorang atlet bisa memperhatikan apa yang diarahkan oleh sang pelatih, main bola, riuh rendah suara, tapi pelatih memberitahu, pakai jas di pinggir ya, kayak nikmat. Pelatihnya menikmati, pemainnya juga menikmati, kemudian nyetak gol, gol. Sing rendah tetep bengak-bengok, ora gol ya bengak-bengok, gol ya bengak-bengok. Nah, Bapak Ibu, kita bisa dinikmati oleh Tuhan kalau kita benar-benar mau memperhatikan apa yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau. Kalau Tuhan bisa kita nikmati, betapa baiknya, kira-kira hidup saudaraku bisa dinikmati oleh Tuhan enggak? Berani enggak kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kecaplah dan nikmati hidupku. Kecaplah dan nikmati hidupku, Tuhan. Mungkin aku tidak banyak tahu tentang firman-Mu karena memang pengetahuanku terbatas, Tuhan. Mungkin aku tidak sempat sekolah teologi, ya, nggak sempat. Tapi nikmatilah hidup. Kecaplah hidup. Tuhan menikmati saudara. Dan Tuhan berkata, ini yang Tuhan bisa berkata, engkaulah anakku, kepadamu aku berkenan. Sama seperti kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih. Meludahkan. Kalau diludahkan belum sempat dinikmati. Pengetahuan yang tinggi, tetapi hidupnya tidak bisa dinikmati. Ini bahaya bagi kita. Nah, apa yang bisa membuat kita itu kehilangan fokus? Hidupnya tidak bisa dinikmati. Apa? Kita belajar dari pengalaman seorang yang bernama Esau. Esau kehilangan hak kesulungannya. Esau kehilangan fokus terhadap tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Bahwa anak sulung adalah harta milik Tuhan. Segala sesuatu yang sulung adalah milik Tuhan menurut Alkitab Perjanjian Lama. Esau melupakan itu sesuatu yang sangat berharga karena Esau kehilangan fokus. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Memang sepiring makanan tampaknya lezat. Apa makanannya itu? Sup kacang merah. Lezat ya? Terima kasih Bu Yanti. Lezatnya sup kacang merah. Ya. Esau. Jangan kita memiliki nafsu yang rendah, Bapak Ibu. Silau dengan kenyamanan. Baik kemapanan
secara materi maupun kemapanan dalam hal pengetahuan. Tapi mari kita memiliki pengalaman. Esau kehilangan fokus. Mari kita lihat. Baca bersama-sama. 2, 3. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Lelah. Saudara, kalau kita lelah dalam hal mengiring Tuhan, kita mandek di situ, kita merasa sudah cukup, aku lelah, kita akan kehilangan fokus. Fairing guyang-guyung, aku lelah. Jadi saudaraku, jangan lelah. Jadi suami jangan lelah. Aku lelah, capek aku jadi suamimu, capek. Lah terus piye nek capek? Pensiun. Aku capek jadi istrimu. Ojo, saudaraku. Karena menjadi suami adalah menampilkan Kristus. Menjadi istri adalah menampilkan jemaat yang mencintai Kristus. Aku lelah belajar. Aku lelah berdoa. Aku lelah apa yang sudah aku lakukan. Aku mendengarkan Tuhan, uripku yang ngene aku lelah. Lalu kita silau terhadap apa yang ditawarkan oleh dunia. Aku lelah mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Sudah cukup. Aku sudah cukup. Aku sudah kaya. Aku sudah memiliki segala sesuatu. Aku sudah mapan di sini saja. Saudara, ini bahaya dan sangat berbahaya. Saya rasa tentang fokus hidup ini harus kita dalami lagi. Saya tidak puas menyampaikan hanya dalam sesi ini. Ini baru kulit saja. Ini baru kulit. Karena kita saat ini benar-benar kita sudah belajar lari sedemikian rupa, Bapak Ibu. Kita sudah melihat perubahan demi perubahan. Perubahan ekonomi, perubahan karakter, gerak langkah kita, pertumbuhan gereja kita. Meskipun jumlahnya bukan menjadi fokus, tetapi fokusnya adalah perubahan hidup. Tapi kita jangan berhenti. Perhatikan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dia berkata-kata di dalam nurani saudara. Bergema, rema itu bergema. Fokus. Setiap hari, mulai dari ruangan ini, kepada ruangan yang lebih besar di luar sana. Kepada ruangan yang lebih besar di pentas dunia ini. Akan lebih banyak suara. Kalau di sini hanya ada beberapa suara yang nyorai kita. Tapi di luar sana, lebih banyak mata yang memandang. Kalau di sini, saya hanya dilihat oleh beberapa saudaraku yang ada di tempat ini. Kalau di perumahan sana, saudaraku, di tempat saya tinggal banyak orang yang lebih melihat. Kalau di pentas dunia yang lebih luas, banyak yang lebih akan memperhatikan dan melihat kita. Banyak yang lebih berkomentar. Akan banyak komentar-komentar. Tetapi apakah kita memperhatikan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat? Sehingga kita sibuk memperbaiki diri. Sibuk memperbaiki diri dan terus berjalan. Berjalan seiring waktu yang semakin habis. Kita terus berjalan dan semakin sibuk memperhatikan apa yang menjadi perubahan dalam karakter dan pikiran kita, sibuk memperagakan Kristus, dan kita tidak menjadi lelah. Sampai suatu saat nanti, kalau kita sudah sampai di puncak, Tuhan mengatakan, anakku, pulanglah. Sehingga apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu benar-benar kita alami. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka beristirahat. Dan segala perbuatan mereka menyertai. Jadi jangan kira perbuatan saudaraku tidak menyertai saudaraku. Tapi kalau kita berhenti merasa cukup, kemudian kita sibuk memperhatikan teman kita, sibuk ingin merubah orang lain, saudaraku tidak akan berubah.
Istri-istri, nggak usah merubah suamimu, ben wae. Rubahlah dirimu, nanti suamimu akan ikut berubah. Suami-suami, nggak usah merubah istri. Rubahlah dirimu, nanti istrimu akan malu dan akan berubah. Termasuk juga hamba Tuhan. Boleh tepuk tangan, jangan hanya 4 menit saja. Saya juga begitu. Pendeta, nggak usah merubah jemaat. Rubahan awakmu dewe, pendeta. Bukan jemaat melu. Kamu merubah jemaat, polahmu petakilan kayak butuh cakil. Ini berat, tapi harus kita lakukan. Ayo kita lari. Pak Era sudah di depan, jauh banget. Kita tertatih-tatih, saudaraku. Lalu kita bela diri. Gitu. Kita nyanyinya lagu yang tertatih-tatih. Memikul, tidak apa-apa tertatih-tatih, kita lari. Pak pendetamu dikritik terus, ora apa-apa, kita lari aja. Benahi diri. Saya juga akan berjuang untuk itu. Berat. Supaya kita tidak dianggap bodoh, miskin, buta, dan telanjang. Kita mau berubah, amin? Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan minggu depan. Damn.